Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang tentang body language yang akan membuatmu anggun, berkarisma. Ada perbedaan yang halus tapi jelas antara seseorang yang hanya terlihat cantik dan seseorang yang memancarkan kelas dan karisma. Kelas dan karisma seseorang khususnya tercermin tidak hanya dari apa yang kita kenakan atau cara kita berbicara. Karl Lagerfeld, seorang desainer Prancis yang terkenal, mengatakan elegance is an attitude. Saya akan ajak teman-teman mengetahui cara mengekspresikan kualitas diri, membawa diri ini melalui body language yang dapat bikin kamu elegan, anggun, berkelas, dan berbeda dari yang lain. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Syarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari yang memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang tentang body language yang akan membuatmu anggun, berkarisma. Body language atau bahasa tubuh yang berkelas itu meliputi menunjukkan rasa kepercayaan diri dan ketenangan melalui sikap seperti postur tubuh yang baik, gerakan yang terarah, terkontrol dan berarti, gestur tangan yang baik, dan kontak mata yang memikat. Body language ini bahasa nonverbal yang mencakup isyarat halus seperti ekspresi yang terkendali dan menjaga jarak dengan lawan bicara kita, kesadaran bahwa ada ruang pribadi yang perlu kita hargai. Sering kita melihat seseorang yang ingin terlihat anggun, berkelas, tapi malah dengan usahanya yang berlebihan terlihat awkward, terlihat dipaksakan, kaku, dan aneh. Ada perbedaan yang halus tapi jelas antara seseorang yang hanya terlihat cantik dan seseorang yang memancarkan kelas dan karisma. Karena cantik yang sesungguhnya itu terpancar dari dalam, bukan yang direkayasa, bukan yang dibuat-buat. Dan ini semua bisa terlihat dari bahasa tubuh. Body language itu, disadari atau tidak, adalah komunikator yang tidak bersuara, silent communicator, yang justru sering bicara yang lebih keras daripada kata-kata kamu. Karena itu berhati-hatilah dalam gerak-gerikmu, sikapmu. Bayangkan kamu melihat seseorang yang memakai baju sequins, itu baju yang bahannya terdiri dari payet penuh, di siang hari, mata kamu otomatis melotot ke orang itu tanpa sengaja, seperti kaget. Dan orang itu membalas dengan mencibir, ya, dengan sudut bibirnya. Ini bisa mengandung banyak arti. Atau seseorang yang kita persilahkan masuk saat kita membuka pintu, dan orang tersebut berlalu saja di depan kita tanpa mengucapkan terima kasih, ataupun menengok ke kita dengan senyum sedikit saja, padahal kita sudah menahan pintu dan menyilahkannya masuk. Kita pasti akan pasang muka geram, kesal. Gerak-gerik ini semua seolah bicara walau tanpa kata. Body language bisa diartikan seni ekspresi diri, cara yang kuat yang seringkali tidak disadari untuk mengkomunikasikan emosi, pikiran, sikap tanpa kata-kata. Kelas dan karisma seseorang khususnya
tercermin tidak hanya dari apa yang kita kenakan atau cara kita berbicara, tapi juga dari cara kita menggerakkan anggota tubuh dan membawa diri. Karl Lagerfeld, seorang desainer Prancis yang terkenal, mengatakan, "Elegance is an attitude, a way of moving," yang bisa diartikan keanggunan adalah sebuah sikap, cara kita bergerak. Menekankan bahwa keanggunan bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang inner beauty seseorang dan pembawaannya. Ini menunjukkan bahwa keanggunan sebenarnya adalah pilihan sadar dan cerminan dari kepercayaan diri dan keanggunan seseorang, bukan hanya ditentukan oleh pakaian atau aksesori yang dikenakannya. Saya akan ajak teman-teman mengetahui cara mengekspresikan kualitas diri, membawa diri ini melalui body language yang dapat bikin kamu elegan, anggun, berkelas, dan berbeda dari yang lain. Pertama, perhatikan postur dan gerakmu. Kekuatan postur, the power of posture. Karena postur adalah fondasi dari semua body language. Kita pernah dengarkan, berdiri itu tegak, jangan membungkuk. Tapi seberapa banyak dari kita yang paham dan mempraktekannya? Postur yang baik merupakan hal pertama yang diperhatikan orang pada diri kita, karena dapat langsung mengkomunikasikan kelas dan karismamu. Sekali lagi, bila kamu berdiri dengan bahu melengkung dan membungkuk, kecuali kalau ini pose untuk fashion brand ya, ini lain. Ini akan mengesankan kamu malu atau sedang malas. Sebaliknya, bila kamu berdiri tegak dengan bahu yang sedikit ditarik ke belakang dan kepala tegak, bayangkan perbedaan persepsinya jelas kan? Di sini terlihat kepercayaan dirimu dan penuh dignity. Postur tubuh yang tegak ini berlaku untuk saat berdiri maupun duduk. Dengan tegak dan tidak kaku, ini tidak hanya membuat kamu terlihat lebih tinggi dan berwibawa, tetapi juga menandakan kamu menghargai dirimu, menghargai kesehatan dirimu. Baik saat kamu berjalan memasuki ruangan atau duduk di meja saat meeting atau makan, ingatlah untuk tetap menjaga punggung tetap tegak dan bahu tetap rileks. Ini adalah cara yang sederhana yang baik untuk memproyeksikan citra diri berkelas dan anggun. Gerakan yang memiliki tujuan, purposeful movement, artinya bergeraklah dengan penuh tujuan dan kendali. Jangan asal bergerak, baik tangan, anggota wajah, tubuh, kaki. Hindari gerakan yang mengindikasikan kegelisahan atau gerakan yang tidak perlu. Contoh, kaki yang digoyang-goyangkan atau meremas-remas jari tangan. Ini akan menandakan kamu tidak fokus. Selain juga akan mengganggu orang lain. Terutama jangan lakukan ini pada saat kamu interview pekerjaan ya. Elongated silhouette, siluet yang memanjang. Cobalah untuk memiringkan kepala secara halus sedikit saja. Jangan terlalu banyak ya. Nanti terlihat seperti tengkleng. Sedikit saja ke samping ketika duduk atau berdiri yang bisa meningkatkan keanggunanmu dan menciptakan siluet yang lebih elegan. Kedua, gestur tangan dan penggunaan ruang. Gestur tangan yang halus, yang lembut, yang hangat. Karena gerakan tangan dapat menyiratkan ketegasan. Gerakan yang halus menyiratkan keanggunan. Gunakan gerakan tangan dengan elegan untuk menekankan poin-poin yang kamu bicarakan. Tetapi jaga agar tetap smooth, flowy, terarah, bertujuan, dan halus. Posisikan dengan penuh perhatian. Artinya, perhatikan bagaimana kamu memposisikan tanganmu. Saat duduk,
letakkan tangan dengan lembut di pangkuanmu. Jika kamu ingin meletakkan tangan di sandaran tangan kursi, misalnya seperti ini, pertimbangkan dulu dengan siapa kamu berhadapan. Sebab bila kamu sedang wawancara untuk pekerjaan atau bicara dengan bos, calon klien, posisi tangan di sandaran kursi ini akan menyiratkan sedikit keangkuhan dan kurang serius. Saat berdiri, biarkan tanganmu menggantung secara longgar di sisi tubuh. Ini juga akan meringankan tubuh dari kekakuan. Ekspresi yang terkendali. Artinya jaga dan pertahankan ekspresi wajah terutama yang kalem dan terjaga ketenangan wajahnya. Hindari gerakan yang terlalu dramatis atau berlebihan. Misal mengangguk-angguk yang tidak jelas atau terlalu sering pada setiap perkataan lawan bicaramu. Ketiga, tatapan mata yang lembut dan terlibat. Kontak mata. Lakukan kontak mata, tatapan mata yang lembut dan sopan saat berbicara atau mendengarkan. Dengan mempertahankan kontak mata yang baik dan hangat sebagai cara nonverbal kita yang menunjukkan rasa hormat, perhatian, dan kepercayaan diri, dan kita juga akan lebih disegani oleh lawan bicara kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita benar-benar fokus, tertarik dengan apa yang dikatakan orang lain, yang dikatakan lawan bicara kamu. Mengangguk. Gunakan anggukan halus untuk menunjukkan persetujuan, mengiyakan, dan keterlibatan kita pada pembicaraan. Ini menandakan kita mendengarkan aktif, fokus. Keempat, kesan secara keseluruhan. Percaya diri dan tenang. Memproyeksikan rasa percaya diri dan ketenangan secara keseluruhan serta kontrol komunikasi nonverbalmu ini. Hal ini termasuk mempertahankan postur tubuh yang baik, melakukan gerakan yang halus dan terarah, serta melakukan kontak mata yang konsisten. Pada dasarnya, ini adalah tentang menyelaraskan kehadiran fisik dirimu dengan rasa percaya diri dan penuh ketenangan. Poised. Postur tubuh yang terbuka. Pertahankan postur tubuh yang terbuka dengan bahu ke belakang yang menandakan keterbukaan, bahwa kamu approachable dan kejujuran. Sebaliknya, jangan menyilangkan tangan di dada. Ini akan mengisyaratkan kamu seorang yang tertutup dan tidak ingin melanjutkan diskusi. Melangkah dengan anggun. Melangkahlah dengan tenang dan terkendali. Berjalanlah dengan kecepatan pace yang terkendali dan hindari kegelisahan atau terburu-buru. Jangan juga terlalu santai. Melangkahlah dengan ritme yang stabil, ringan, dan penuh percaya diri. Saat melangkah, satu persatu untuk menghindari keserimpet yang akan berbuntut kamu bisa jatuh terjerembab. Jadi memang melangkah ini seperti seorang pragawati di atas catwalk. Dan kenapa kita tahu runway pragawati saat fashion show itu disebut catwalk? Perhatikan kucing saat berjalan. Ia sangat seimbang dan teratur tertata. Maka melangkahlah seperti itu. Oke? Jadi teman-teman, sementara kalian berlatih untuk menyempurnakan postur tubuh, kontak mata, elemen bahasa tubuh lainnya, ingatlah untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Seorang yang otentik, bukan hanya anggun, tapi memiliki daya magnetis juga. Inilah yang meninggalkan kesan abadi, lasting impression, walaupun setelah percakapan berakhir.
Menguasai sinyal-sinyal ini bukanlah tentang menampilkan sebuah pertunjukan atau menjadi seseorang yang bukan dirimu. Sebaliknya, ini dapat memperkuat keanggunan yang melekat dalam diri kita masing-masing. Ingatlah, setiap gerakan, setiap tatapan, setiap sikap adalah seperti bait dalam puisi kehadiranmu. Dan ketika dirangkai dengan dirimu yang sesungguhnya, dalam kesadaran yang sepenuhnya, semuanya ini akan menenun narasi yang menarik tentang kelas dan karisma. Dengan menyatukan semua elemen ini, kita bisa memupuk bahasa tubuh yang memancarkan rasa percaya diri, keanggunan, dan karisma yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesan keseluruhan yang berkelas. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.